Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emily Scott, saya mahasiswa Universitas Terbuka Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video praktikum IPA yang berjudul Sifat Cahaya. Pada praktikum pertama, saya akan membahas tentang pemantulan cahaya. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya, dan yang kedua, menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, serta menentukan fokus pada cermin cekung dan cermin cembung. Untuk melakukan percobaan ini, alat dan bahan untuk melakukan praktikum ini yang pertama, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lilin, korek, penggaris, busur derajat, berkertas, ini celah cahaya, senter. Percobaan pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Pada percobaan pertama, saya menyusun senter ke celah cahaya dengan jarak 12 cm, celah cahaya ke cermin 22 cm. Setelah alat saya susun, kita akan mengamati sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Nah, ini busur derajat. Busur derajat letakkan di bawah titik jatuhnya cahaya. Saya mengukur besar sudut datang 40 derajat, dan saya mengamati arah sinar pantul, ternyata sudut pantulnya 40 derajat. Ini menunjukkan bahwa hukum pemantulan cahaya terbukti, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Selain itu, ketika sebuah benda didekatkan ke cermin, bayangan yang terbentuk tampak tegak. Selain itu, ketika sebuah benda didekatkan ke cermin, bayangan yang terbentuk tampak tegak, maya, dan sama besar dengan bendanya. Hal ini sesuai dengan sifat bayangan pada cermin datar. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pada percobaan ini, jarak benda yang saya gunakan 10 cm. Cahaya lilin dipantulkan oleh permukaan cermin yang melengkung ke dalam. Bayangan lilin tampak lebih besar, terbalik, dan terletak di depan cermin sehingga bayangannya termasuk nyata dan dapat ditangkap pada layar. Pada layar putih, bayangan terlihat jelas ketika cermin dan lilin berada pada posisi yang tepat. Berdasarkan hasil pengamatan ini, jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 15 cm. Hasil ini sesuai dengan sifat umum cermin cekung. Pada jarak benda kurang dari titik pusat kelengkungan tetapi lebih besar dari fokus, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperbesar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cermin cekung dapat menghasilkan bayangan yang berbeda-beda tergantung jarak benda dari cermin. Namun pada percobaan ini bayangan yang tampak adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Pemantulan cermin cembung. Pertama, saya menyalakan lilin dan kemudian cermin cembung saya posisikan di depan lilin dengan permukaan cermin menghadap langsung ke sumber cahaya. Kertas putih diletakkan di sisi kanan sebagai pembantu melihat arah cahaya yang dipantulkan. Di sini saya melakukan pengukurnya dengan jarak 10 cm. Setelah jarak saya tentukan, cermin perlahan-lahan digerakkan sedikit maju dan mundur untuk melihat bayangan lilin yang muncul pada permukaan cermin. Dari hasil pengamatan tampak bahwa bayangan lilin yang terbentuk pada cermin cembung bersifat tegak,
diperkecil dan terletak di belakang permukaan cermin. Bayangan yang terbentuk tidak dapat ditangkap pada layar sehingga sifatnya maya atau semu. Untuk jarak bayangan, ketika jarak lilin cermin cembung 10 cm, bayangan tampak berada sekitar 6 cm di belakang cermin. Bayangan terlihat semakin kecil ketika lilin dijauhkan, dan hal ini sesuai dengan karakteristik umum cermin cembung. Dengan demikian, hasil praktikum menunjukkan bahwa cermin cembung selalu menghasilkan bayangan yang tegak, diperkecil, dan bersifat maya, serta berada di belakang cermin. Percobaan selanjutnya, pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini center, penggunaan HP, lensa cembung, penggaris, lilin, sela cahaya, huruf, tabir kertas, dan balok kaca. Saya menggunakan gelas bening. Ini alat dan bahan untuk melakukan percobaan pembiasan cahaya. Yuk kita lakukan percobaan ini. Percobaan pertama, saya menggunakan alat dan bahan senter, celah cahaya, gelas bening, dan penggaris. Saya meletakkan celah cahaya berjarak 15 cm dari gelas kaca, kemudian senter diarahkan ke celah sehingga cahaya yang keluar menjadi berkas yang lebih sempit. Pada saat cahaya melewati gelas, terlihat bahwa berkas cahaya membelok dari jalur semula. Pola cahaya pada lantai berubah bentuk, dan pada layar tampak area terang berbentuk setengah lingkaran, tanda bahwa cahaya mengalami refraksi. Untuk memperjelas jalur cahaya, saya menggeser celah cahaya maju dan mundur, tetapi jarak awal tetap 15 cm. Meskipun celah digeser, arah pembiasan tetap mengikuti bentuk gelas kaca. Pada layar terlihat bahwa sinar datang tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring dari kiri menuju gelas. Berdasarkan arah sinar pada gambar, sinar datang masuk ke gelas dengan kemiringan sekitar 30 derajat dari garis normal. Setelah dibiaskan, sinar keluar dengan arah lebih mendekati garis normal, kira-kira 20 derajat. Perubahan inilah sesuai teori bahwa cahaya yang masuk dari udara ke kaca akan dibiaskan mendekati normal. Jarak benda 15 cm, sudut datang sekitar 30 derajat dan sudut bias 20 derajat. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa cahaya mengalami pembiasan ketika melewati dua medium berbeda, yaitu udara dan kaca. Karena kaca memiliki indeks bias lebih besar, berkas cahaya dibelokkan mendekati normal sehingga sudut bias lebih kecil dari sudut datang. Pembiasan cahaya pada lensa cembung. Yang pertama, saya menentukan jarak 30 cm dari lensa. Cahaya lilin masuk ke lensa dan dibiaskan sehingga membentuk bayangan pada layar. Pada jarak 30 cm ini, bayangan yang terbentuk tampak nyata, terbalik, dan lebih kecil dari benda aslinya. Bayangan dapat ditangkap dengan jelas pada layar. Selanjutnya, saya menggeserkan lensa mendekati lilin sehingga jaraknya menjadi 15 cm. Pada jarak ini, bayang api lilin terbentuk pada layar terlihat lebih terang dan diperbesar. Bayangan ini bersifat nyata, terbalik, dan merupakan hasil pembiasan sempurna pada lensa cembung. Pada jarak ini, bayangan tampak paling jelas seperti yang dapat dilihat. Dan saya mendekatkan lensa lagi ke lilin hingga jaraknya menjadi 10 cm. Pada jarak ini, bayangan tidak lagi tertangkap pada layar, tetapi ketika saya melihat melalui lensa, bayangan api tampak membesar, tegak, dan sangat jelas. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan yang terbentuk adalah maya, yang merupakan ciri pembiasan lensa cembung ketika benda berada lebih dekat daripada titik fokus lensa. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pembiasan cahaya pada lensa cembung dapat menghasilkan dua jenis bayangan, yaitu bayangan nyata dan bayangan maya, tergantung pada jarak benda terhadap lensa. Lensa cembung membiaskan cahaya menuju satu titik sehingga membentuk bayangan yang berbeda pada setiap jarak. Pada percobaan ini, saya melakukan pengamatan pembiasan cahaya menggunakan lensa cembung dan huruf pada buku.
Tujuan percobaan ini adalah untuk melihat bagaimana lensa cembung membentuk bayangan pada berbagai jarak antara lensa dan benda. Pertama, saya menempatkan lensa cembung pada jarak sekitar 100 cm dari huruf. Pada jarak ini, tulisan terlihat sangat kabur dan bayangan tidak terbentuk. Ini menunjukkan bahwa lensa terlalu jauh dari benda hingga cahaya belum dapat difokuskan. Selanjutnya, saya menggeser lensa mendekati huruf pada jarak 15 cm. Pada jarak ini, huruf mulai terlihat tetapi masih tampak kabur dan belum membesar. Hal ini karena jaraknya masih mendekati titik fokus lensa. Kemudian saya mendekatkan lagi lensa menjadi 10 cm dari huruf. Pada jarak ini tulisan mulai terlihat lebih jelas dan mulai membesar. Cahaya yang dibiaskan oleh lensa mulai menghasilkan bayangan maya yang dapat diamati langsung. Setelah lensa semakin dekat, yaitu pada jarak 5-8 cm, huruf pada buku tampak sangat jelas, terang, dan membesar. Pada jarak ini, lensa cembung bekerja sebagai kaca pembesar, sehingga bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, diperbesar, dan tampak jelas oleh mata. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin dekat lensa ke benda, terutama kurang dari titik fokus, maka huruf akan terlihat lebih besar dan semakin jelas. Sebaliknya, ketika jarak lensa terlalu jauh, bayangan menjadi kabur atau tidak terlihat. Difraksi menyebabkan cahaya menyebar setelah melewati garis halus DVD. Interferensi menyebabkan pola cahaya tampak lebih terang atau lebih gelap. Dan dispersi menghasilkan warna-warna pelangi sebagai hasil penguraian cahaya putih. Percobaan ini membuktikan bahwa meskipun menggunakan alat sederhana seperti DVD bekas dan lampu HP, kita tetap dapat mengamati fenomena fisika penting yang sama seperti pada percobaan laboratorium. Sebagai penutup praktikum optik ini dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat pemantulan, pembiasan, serta sifat gelombang yang tampak melalui difraksi, interferensi, dan dispersi. Melalui cermin datar, cembung, dan cekung diperoleh berbagai karakteristik bayangan sesuai hukum pemantulan. Percobaan pembiasan pada balok kaca dan lensa menunjukkan bahwa cahaya mengalami perubahan arah akibat perbedaan kerapatan medium, sehingga terbentuk bayangan nyata maupun maya. Sementara itu, percobaan kisi difraksi membuktikan bahwa cahaya tersusun atas berbagai panjang gelombang yang dapat terurai menjadi spektrum warna. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perilaku cahaya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah percobaan ini. Semoga menambah pemahaman dan wawasan kita tentang optik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.